penjelasan turunan kosinus. Nah, ini kalau kita lihat pembuktiannya panjang lah ya. Nggak tahu ada yang mengerti atau enggak ya, tapi Bapak jelaskan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ini pertama, langkah pertama ini definisi turunan fungsi demikian ya. F aksen X adalah sama dengan limit untuk fungsi fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h untuk h-nya mendekati 0. Oke, sekarang kita aplikasikan untuk fungsi fx-nya adalah cos x. Nah, kalau fx-nya adalah cos x, kita mencari fx tambah h-nya, maka menjadi fx tambah h-nya itu adalah cos x ditambah h tentunya ya kan ya. Jadi kalau ini fx dan cos x, maka kalau fa cos a, kalau fb cos b. Kalau fx ditambah h, maka cos x ditambah h. Maka f aksen x-nya berubah menjadi, nah ini yang fx ditambahnya diganti dengan cos x tambah h. Kemudian fx-nya diganti dengan cos x. Ini per h-nya tetap. Nah, kemudian, nah ini ya. Dengan identitas trigonometri cos A dikali cos B didapatkan rumus demikian. Negatif 2 sin setengah A ditambah B kali sin setengah A dikurangi B. Ini di kelas 11 ya, semester 1 matematika peminatan. Nah, ini anggap nih X tambahannya adalah A ya. Dan X-nya adalah B, sehingga dapat demikian. F aksen X-nya sama dengan limit H mendekati 0 negatif 2 kali sin setengah, ini A-nya X tambah H ditambah B-nya X kali sin setengah, ini A-nya X tambah H dikurangi B, B-nya adalah X. Kemudian dijabarkan sedikit nih, X dengan X dijumlahkan jadi 2X, ini dibuka kurungnya, X-nya dikurangi X jadi 0, tidak ada, jadi tinggal H saja ya. Kita lanjut. Nah, kemudian ini anggap ada dua fungsi ya, ada dua fungsi. Pertama ini yang paling kali ini min 2 sin setengah kali 2x ditambah h, itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua ini sin setengah h per h, itu fungsi yang keduanya. Ini berarti dua fungsi dikalikan ya, fungsi pertama kalikan fungsi yang kedua. Nah, kalau dilimitkan berdasarkan sifat-sifat limit yang telah dipelajari di kelas 11 juga ya, di matematika wajib semester 2, maka masing-masing fungsi tadi yang dikalikan itu dilimitkan ya. Jadi limit ini fungsi pertama, ini ya, limit fungsi pertama. Nah, operasi aljabarnya tetap tadi kan dikalikan, maka dikalikan lagi dengan limit fungsi yang kedua ya. Ini fungsi yang keduanya nih, sin setengah h per h ya. Jadi bisa dikatakan sifat-sifat limit ya dari fungsi-fungsi yang kalau dialjabarkan itu adalah aljabar dari masing-masing limitnya. Jadi limitnya tinggal ditulis setiap fungsinya ya, dan operasi aljabarnya tetap ya. Kalau kali-kali jumlah tetap jumlah, pengurangan tetap pengurangan, pembagian tetap pembagian, pangkat juga demikian, tetap tidak berubah pangkatnya ya. Nah, kemudian yang ini kita lanjutkan, f aksen x-nya adalah ini kita ganti h-nya dengan batas limitnya, dengan sifat limit, dengan substitusi ya. Nah, kemudian yang ini kenapa ini limit sin setengah h per h untuk h mendekati 0 hasilnya setengah. Nah, itu di sifat tadi ya, yang screenshot pertama ya. Nah, yang ini sin AX per BX untuk X mendekati 0 maka adalah A per B. Tadi kan ini H ya, ini setengah H, ini per H gitu ya. Maka dapatnya adalah tinggal A saja nih, setengah gitu ya. Itu dasarnya sifat nomor 3 ini. Nah, itu kenapa nih limit sin setengah H per H untuk H mendekati 0 dapat nih setengah ya. Nah, kemudian yang ini berikutnya f aksen x sama dengan ya, ini min yang 2 dikalikan dengan setengah. Ingat ini sin setengah kali 2x tambah 0 itu ini satu kesatuan. Jadi yang duanya itu tidak boleh dikalikan dengan setengah ini ya gitu ya.
Ini sinus itu adalah fungsi trigonometri, ini satu kesatuan ya. Tidak bisa yang setengah yang ini dikalikan ke sini, nggak bisa ya. Jadi ini ada bisa katakan ada tiga bilangan ya. Bilangan utama ini min 2, bilangan yang ketiga ini nilai sinus setengah 2x tambah 0, bilangan yang ketiga adalah setengah, maaf ya. Ini yang bisa dikalikan min 2 itu dengan setengah ini ya. Nah ini jadi min 2 dengan setengah, ini jelas min 1 coret. Ini tinggal setengah kali 2x dapat x saja, jadi sin x saja ya. Jadi dapat kesimpulan akhirnya adalah f aksen x adalah negatif sin x. Jadi kesimpulannya adalah fx itu sama dengan fx sama dengan cos x, kalau diturunkan didapat min sin x ya. Oke, Bapak ingatkan untuk bukti kehadiran mengikuti Crayonpedia ini, tolong di screenshot ya pada kolom yang ada chatnya untuk menunjukkan ada identitas kalian. Screenshot nanti diupload, masukkan ke GC ya, di kolom tugas live itu nanti punya nilai kehadiran ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya sekali lagi Bapak tekankan sini, karena trigonometri itu intinya adalah sin dan cos ya. Tolong dihafalkan saja, walaupun tadi penjelasannya kalau misalkan kurang mengerti pembuktiannya. Atau nanti yang praktisnya adalah yang kalian harus kuasai adalah cos x kalau diturunkan jadi negatif sin x. Nah, kalau sin x ya diturunkan itu menjadi cos x ya. Bisa dihafalkan ya, hanya dua dasarnya nanti ya. Jadi intinya sin x atau sin x jadi cos x jadi sin x. Cuma yang negatif itu kalau yang diturunkannya adalah cos x, turunan jadi negatif sin x. Nah, untuk sifat-sifat turunan, nah ini ya, ini yang tanyakan pertanyaan yang kedua. Ini sebenarnya juga sudah dibahas di kelas 11 ya, matematika wajib semester 2 ya. Kalau fungsinya itu fx-nya adalah c kali ux ya, perkalian konstanta sebuah bilangan dikalikan dengan fungsi yang sebuah fungsi, maka turunannya f aksen x-nya adalah c dikalikan u aksen x. Jadi c-nya tetap ditulis ulang, kemudian yang ux-nya diaksenkan, diturunkan ya. Kalau ada sebuah fungsi sifat yang kedua dijumlahkan atau dikurangkan, di sini dalam rumusnya hanya dua fungsi dijumlahkan atau dikurangkan. Nanti dalam prakteknya, dalam pengembangannya itu bisa lebih dari dua ya, ada 3 atau 4 dan seterusnya, dipisahkan oleh penjumlahan pengurangan atau hasilnya dialjabarkan dengan penjumlahan pengurangan. Maka kalau diturunkan itu aljabar tetap, penjumlahan tetap, pengurangan tetap, tinggal masing-masing diturunkan. Oke, ini dua sifat ini apa kira nggak sulit untuk dihafalkan ya. Sifat yang ketiga dari fungsi rumus-rumus turunan fungsi ya. Kalau dua fungsinya dikalikan. Nah, ini kalau dikalikan agak berbeda dengan kalau dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau ada dua fungsi dikalikan, maka turunannya adalah, lihat nih, ini menjadi dua suku aljabar ya, lihat ini. Misalnya satu suku ini ux kali vx, ini menjadi ux vx-nya ditulis dua kali, dipisahkan oleh penjumlahan. Nah, untuk suku aljabar yang pertama, yang ux vx-nya itu yang diaksenkan adalah u-nya ya, ux-nya. Untuk suku aljabar yang kedua, itu yang diaksennya adalah v-nya. Kalau menurut Bapak susunannya udah aja ux vx gitu ya. Nanti yang diaksennya adalah vx-nya ya. Nah, ini kalau dikembangkan, kalau misalkan ada 3 ya, fx-nya itu dikalikan ya. Sini maaf ya. Nah, ini kalau ada ux ya, maaf ya, ini kendala teknis.
nggak sulit ya. Ya kalau ada UX, VX, terus satu lagi ada WX soalnya ya. Ada 3 fungsi dikalikan, maka nanti kalau diturunkan itu menjadi 3 suku aljabar ya. Semuanya UX, VX, WX ditulis 3 kali, di copy paste 3 kali gitu ya. UX, VX, WX ditambah UX, VX, WX ditambah UX, VX, WX. Nah, itu langkah pertama itu ya, cara menghafalnya. Nah, cuma langkah yang kedua, kemudian di aksen. Yang di aksennya digilir gitu ya. Yang di aksennya digilir. Yang pertama, suku aljabar pertama yang pertama adalah U ya. Suku aljabar yang keduanya adalah yang fungsi yang kedua yang V aksen. Suku aljabar yang ketiganya adalah fungsi yang ketiga ya. Oke, jadi lengkapnya kalau ada UX ya. Nah, fungsinya adalah UX kali VX kali WX ya, kalau diturunkan maka menjadi U aksen VX U aksen X VX kali WX ditambah UX kali V aksen X kali WX ditambah UX kali VX kali W aksen X. Oke, untuk sifat yang ketiga, yang keempat maaf ya. Yang keempat ini kalau pembagian ya, kalau pembagian, kalau fungsinya adalah UX per VX, maka turunannya adalah, nah ini mirip seperti untuk pembilangnya, ini mirip seperti tadi perkalian, hanya ini dijumlahkan ya, jumlahkan. Jadi U aksen X kali VX dikalikan dengan UX kali V aksen X. Kalau Bapak enaknya V aksennya VX-nya berurutan ya, UX VX ya. Hanya yang pertama ini suku yang pertama adalah yang di aksen ada U-nya, nanti yang suku aljabar yang kedua adalah V-nya yang di aksen. Cuma kalau tadi perkalian itu dijumlahkan, kalau pembagian, rumus fungsi pembagiannya itu, kalau fungsi adalah pembagian maka ini pengurangan ya. Hanya dibagi dengan per VX dikuadratkan. Oke, itu 4 sifat ya yang harus dikuasai. Sebenarnya ada 1 sifat lagi, yaitu turunan dari komposisi fungsi ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan ya, mungkin bisa dikatakan kalau yang Bapak tangkap itu dari mana pembuktiannya ya, sifat-sifat turunan fungsi ini ya. Nah, sifat-sifat turunan fungsi ini dari mana buktinya ya. Cuma kalau untuk sekedar dihafalkan ya, dan Bapak harapkan ini hafal rumusnya gitu ya. Contoh-contohnya sudah disampaikan. Nah, hanya dari mana ini sifat-sifat ini di kelas 11 sebenarnya sudah mudah-mudahan sudah disampaikan. Cuma akan Bapak ulang lagi lah ya pembuktiannya. Nah, insya Allah nanti ini akan Bapak sharekan di PDF kan ya, atau nanti di-uploadkan ke GC, ini belum di-uploadkan ya. Oke, Bapak jelaskan bukti sifat-sifat turunan fungsi ya. Ini sifat yang pertama tadi ini ya, jika fx-nya itu adalah c kali ux ya, ini c adalah sebuah bilangan ya, konstanta atau koefisien dikalikan dengan fungsi ux, maka turunannya adalah f aksen x-nya adalah c ya, c-nya tetap kalikan dengan u aksen x ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang pertama ini bukti yang pertama. Ini fx-nya adalah c kali ux, maka kalau fx ditambah h maka menjadi c kali u kali x ditambah h ya.
Ini X-nya diganti oleh X tambah H, maka X ini juga diganti dengan X ditambah H. Nah, efeknya adalah C kali UX, berdasarkan definisi, ini seperti tadi ya. Nah, maka ini Fx ditambah H-nya diganti dengan C kali UX tambah H. Ini dikurangi oleh Fx-nya adalah ini, C kali UX. Kemudian ini ada C dikali U kali X tambah H, ini juga ada C dikali, ini C-nya sama, dikeluarkan ya, sifat distributif kiri, ya. C dikalikan dengan U X tambah H dikurangi U X ya. Nah, kemudian ini kenapa jadi demikian? C-nya jadi keluar dari limit ya. Nah, ini ada sifat limit demikian ya, di kelas 11 limit C kali Fx, kalau sebuah bilangan dikalikan dengan sebuah fungsi, maka bilangan tersebut itu bisa keluar dari limit ya. Jadi bilangan kalikan limit fungsi tersebut ya. Maka dapatlah ini ya. Nah, yang ini limit dari UX tambah H dikurangi UX per H untuk H mendekati 0, jelas ini sesuai dengan definisi turunan. Lihat ini ya. Ini kalau ini F, ini F, ini F ya. Ini F aksen, ini F aksen, maka ini F, ini F ya. Jadi ini kalau ini U, ini U, UX tambah H, ini UX per H dilimitkan untuk H mendekati 0, maka ini bisa diganti dengan apa? Bisa diganti dengan U aksen ya. Ini kan bisa diganti dengan F aksen ini. Fx tambah H dikurangi Fx per H dilimitkan untuk H mendekati 0, maka penggantinya adalah F aksen. Nah, maka yang ini digantinya adalah dengan U aksen X. Itu bukti sifat yang pertama. Ini yang paling sederhana ya. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian kita lanjut. Sifat yang kedua. Nah, ini kalau fungsinya itu adalah penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi. Kalau fungsi tersebut diturunkan, maka turunannya adalah masing-masing fungsinya diturunkan, operasi penjumlahan pengurangannya tidak berubah ya. Ini sekali lagi dalam sifat ini hanya dimunculkan dua fungsi, tapi nanti dalam prakteknya bisa lebih dari dua fungsi ya. Itu berlaku seperti ini sama ya. Kalau dijumlah atau dikurangkan, jadi masing-masing tinggal diturunkan. Oke, buktinya ini Bapak ambil yang penjumlahannya, yang pengurangannya bisa nanti kalian latihan sendiri ya. Nah, ini Fx-nya adalah UX tambah Vx, maka kalau Fx tambah H, maka yang X ini diganti dengan X tambah H, X dari yang difungsikan oleh V juga diganti dengan X tambah H. Nah, definisinya demikian ya, tolong dihafalkan ya rumus dari turunan, di kelas 11 juga sudah nih ya, jadi udah beberapa kali ya. Nah, kita ganti ini Fx ditambah H-nya dengan UX tambah H ditambah Vx tambah H ya. Dikurangi Fx-nya diganti dengan UX ditambah Vx. Yang lainnya tetap ya. Nah, kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya nih, copy paste ya. Ini copy paste kalau Bapak ngetik gitu ya. Kalau pakai komputer itu gampang copy paste. Nah, yang berubahnya gimana? Ini yang berubahnya itu adalah ini kurungnya itu dibuka ya, kurung yang dianggap tadi satu kesatuan dibuka, ini tidak ada perubahan karena depannya ini plus ya, di depan kurung kurawal kurung buka ini ya. Adapun yang suku yang aljabar yang kedua, ini kalau kurung kurawal kirinya itu dibuka ya, dua-duanya dibuka, maka ini yang plus ya, operasi penjumlahan di dalam kurungnya itu menjadi min, karena min kali plus jadi min gitu ya. Nah, kemudian copy paste lagi, yang diubahnya mana? Nah, ini diurutkan ya. Yang U dengan U ya, ini jadi UX tambah H dikurangi UX. Ini ditambah ini jadi suku yang ketiga. Jadi ini suku pertama tetap. Yang min UX menjadi suku yang kedua, suku aljabar yang kedua. Adapun yang suku aljabar yang kedua ini ditambah Vx tambah H menjadi suku aljabar yang ketiga. Sini posisinya ya. Nah, ini suku aljabar yang keempat tidak berubah posisinya. Nah, lanjut. Nah, ini menjadi dianggap satu kesatuan, tinggal pakai kurung ya, kan depannya ini plus suku pertamanya tidak ada perubahan, ini juga sama karena suku pertamanya yang akan kita buat satu kesatuan fungsi itu plus, maka ini tidak ada perubahan ya. Tapi kalau di sininya min ya,
yang di depan kurung bukanya min, maka pada saat kita akan membuat menjadi satu kesatuan beberapa bentuk aljabar yang ada dijumlahkan dikurangan, maka nanti di dalam kurungnya itu operasi penjumlahan pengurangnya akan berubah, yang plus jadi min, yang min jadi plus ya. Kalau di depan kurung bukanya itu nih min ya. Oke, dengan sifat pecahan ini karena dipisahkan dari penjumlahan, maka ini menjadi ini per H masing-masingnya, UX ditambah H dikurangi UX per H ditambah ini juga harus per H lagi ya. Ingat ya, tapi kalau kali beda ya. Kalau kali ini kalau dikalikan itu hanya tidak bisa jadi masing-masing muncul jadi 2 kali, hanya enggak ya, cuma 1 ya kalau dikalikan itu ya. Tapi kalau penjumlahan atau pengurang tuh kalau dipisah menjadi 2 suku aljabar, masing-masing muncul penyebutnya ya. Kita tahu dalam penjumlahan ya, misalkan 1/4 ditambah 2/4 itu kan sama dengan 1 tambah 2/4 kan jadi 3/4 ya. Jadi 1 tambah 2/4 itu dipisah jadi 1/4 ditambah 2/4 itu kalau dibalik ya. Itu di kelas berapa itu? SD ya? Kelas berapa? Ingat nggak? Oke, kita lanjut. Nah, seperti tadi ya. Tadi ada penjumlahan ya, asalnya tidak ada limit ya, tidak ada limit, ini dianggapnya satu limit. Sama seperti tadi, ini ada sifat ini ya, limit aljabar. Limit dari aljabar beberapa fungsi ya, limit dari aljabar fungsi-fungsi itu sama dengan aljabar dari masing-masing limitnya. Tadi ini ada 2 fungsi dikatakan ini ya, fungsi pertama ini, fungsi yang keduanya nih. Nah, kalau dilimitkan maka masing-masing dilimitkan. Ini dilimitkan, ini yang fungsi kedua juga dilimitkan. Adapun penjumlahannya tidak berubah. Ya. Nah, kemudian ingat definisi turunan ya, lihat ini ya. Ini limit UX tambah H dikurangi UX per H, H-nya untuk mendekati 0. Maka ini bisa diganti dengan apa? U aksen X ya. Yang juga sama, ini hanya nama fungsinya V ya. Limit Vx tambah H dikurangi Vx per H untuk H mendekati 0 itu bisa disederhanakan diganti dengan V aksen X ya. Oke, gimana? Sudah berapa menit nih? Pusing ya pembuktiannya? Oke, untuk sifat yang ketiga. Oke. Ini lebih panjang lagi ya. Ini kalau 2 fungsi dikalikan, turunannya tadi sudah Bapak jelaskan menjadi 2 suku aljabar ya. UX kali VX. Nah, ini kalau Bapak notasinya seperti ini ya. UX kali VX. Ya. UX kali VX sama, cuma nih kalau yang suku pertama itu, suku aljabar yang pertama yang diaksennya adalah U-nya. Kalau suku aljabar yang kedua, oh ini ada kesalahan maaf ya. Nah, oke Bapak edit dulu ya. Aksen sini harusnya ya. Jadi UX nah ini jadi UX VX ketambah UX VX, cuma aksennya berurutan. Yang suku pertama itu adalah U-nya yang diaksen, untuk yang kedua V-nya yang diaksen ya. Sedikit ya Pak jelaskan tadi yang kalau bagaimana kalau ada 3 fungsi dikalikan ya. Ada 3 fungsi dikalikan. Ya, contoh nih ya. Ini ada kalikan lagi dengan WX misalkan. Maka turunannya ini kalian tulis menjadi 3 suku aljabar ya. UX, VX, WX tulis 3 kali, copy paste, dipisahkan oleh penjumlahan ya. Nah, ini jadi ada
tulis 3 kali ya. WX lagi. Ini tambah lagi UX VX dikalikan GVX dikalikan dengan WX. Nah, tinggal nih aksennya bergiliran ya. Kalau suku aljabar yang utama adalah U yang diaksen, suku aljabar yang kedua adalah yang V-nya yang diaksen, yang ketiganya nih yang ketiga yang V, yang W-nya, maaf ya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Ini kalau ada 3 fungsi dikalikan ya, jadi menjadi 3 suku aljabar. Semuanya perkalian UX kali VX kali WX, copy paste terus 3 kali. Cuma tambahkan lagi aksennya, aksennya giliran ya. Suku pertama aljabar yang utama adalah U-nya yang turunkan atau fungsi yang pertama yang turunkan. Untuk suku aljabar yang kedua adalah fungsi yang kedua yang turunkan. Untuk suku aljabar yang ketiga yang di aksennya atau yang turunkan adalah fungsi yang ketiganya. Demikian ya, kalau lebih dari 3 juga demikian ya, dikalikan. Misalkan 4 fungsi dikalikan ya. Itu seperti itu ya. Kalau 4 fungsi dikalikan maka menjadi 4 suku aljabar gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Ini buktinya untuk perkalian 2 fungsi. Maka kalau F(x) tambah H ini kalau ditambahkan X dengan H X tambah H, maka ini juga ganti dengan X tambah H ya. Yang ini juga X ini juga ganti dengan X tambah H. Maka menjadi U kali X, UX tambah H dikalikan dengan VX tambah H. Untuk F(x)-nya karena diketahui seperti ini ya, UX kali VX ya, tinggal ditulis ulang. Definisinya demikian. Untuk turunan itu tadi udah berapa kali ditulis ya. Kalau di kelas 11 itu udah berapa kali Bapak yakin harusnya hafal ya. Oke, untuk langkah berikutnya kita ganti Fx tambahannya dengan ini Ux tambah H kali Vx tambah H ya. Nih. Kemudian yang Fx-nya diganti dengan Ux kali Vx. Nah, langkah berikutnya, nah ini trik aljabarnya di sini ya. Ini dimunculkan ini nih, yang Bapak ketik dengan warna merah ditambah ya dengan UX tambah H kali VX dikurangi dengan UX tambah H kali VX. Nah, ini hakikatnya nilainya berapa nih? Ini kan sama ya, bilangannya sama, bentuk aljabarnya sama, ini hanya dikurangkan ya. Berarti ini sama dengan ditambah 0 gitu ya. Ini tambah 0 sebenarnya, tambah 0. Cuma wujud nolnya itu ini. Ini trik aljabarnya ya untuk membuktikan bahwa rumus turunan dari perkalian 2 fungsi itu seperti tadi ini ya, mengarahnya ke sini. Oke, kita lanjut. Ini tadi Bapak tulis ulang nih supaya lebih jelas. Nah, kemudian disusun ya. Nah, yang ini menjadi terakhir, yang suku yang kedua ya, menjadi terakhir sini ini ya. Kemudian yang ini yang suku keempat menjadi suku yang kedua ini sini ya. Yang lainnya tetap. Maksudnya apa? Maksudnya demikian ya. Nah, ini yang UX ditambah H kali VX tambah H. Ini ada UX kali VX tambah H. Ini ada VX tambah H ada yang sama ya. Dengan sifat distributif dikeluarkan. Jadi ini UX tambah H dikurangi UX dikurung ya, ini kalikan dengan VX ditambah H. Adapun yang 2 suku aljabar ini yang samanya apa nih? Yang samanya adalah UX nih ya, yang samanya nih ya. Yang samanya UX, maka ini dengan dikeluarkan dari kurung hasilnya distributif, cuma lokasinya sebelah kiri. Kalau tadi ini VX-nya yang samanya di sebelah kanan, distributif kanan ya. Boleh di kiri, boleh di kanan nyimpannya yang samanya ya. Ini apa simpan di sebelah kiri, jadi UX dikalikan dengan ini tinggal dikurung ini ya. UX ini sudah ditulis di dikeluarkan dari kurung.
Salah lagi ya. Oke, untuk selanjutnya langkah berikutnya ini sama seperti tadi, ini dipisahkan oleh penjumlahan dengan munculkan ditulis 2 kali 2 suku aljabar, berarti per H-nya jadi 2 kali ya. Di sini yang ini per H, pembilang yang ini ya, ini penyebutnya per H. Yang pembilang ini juga penyebutnya per H, karena ini dipisahkan oleh penjumlahan. Tapi kalau dikalikan ya tetap H-nya 1 ya, penyebutnya 1 ya. Nah, kemudian berdasarkan limit dari aljabar fungsi itu sama dengan aljabar dari masing-masing limit fungsinya. Ini berarti ini dianggap 2 fungsi nih ya. Fungsi yang pertama ini fungsi yang kedua ini. Ya. Dipisahkan oleh penjumlahan. Berarti ini tinggal limit fungsi yang pertama, ini kan ini artinya nih. Limit dari aljabar beberapa fungsi. Ini kalau di sini berarti limit dari dua fungsi yang dijumlahkan aljabarnya ya. Jadi limit dari penjumlahan 2 fungsi. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Maka menjadi ini aljabar dari masing-masing limitnya. Jadi fungsi yang pertama dilimitkan, fungsi yang kedua dilimitkan. Aljabarnya tidak berubah ya. Nah, jadi demikian ya ini ya. Jadi hanya tulis limitnya, copy paste 2 kali jadi di sini. Ini salah disisipkan di sini ya. Nah, kalau sekarang perhatikan nih ya. Bapak buat ini yang fungsi yang ini yang pertama ya. Ini menjadi perkalian 2 fungsi. Yang pertama ini ya, ini kan perkalian ya. Fungsi yang pertama ini. Nah, fungsi yang kedua ini. Nah, ini kalau ini dikalikan, bukan dijumlahkan ya, bukan dikurangkan. Berarti manakala dipisah, ya berarti sini yang PX tambahannya tidak ada per H-nya ya. Lihat. Nah, seperti ini ya. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang keduanya. Ini tidak ada per H-nya ya, karena kalau per H nanti ini dikalikan jadi per H kuadrat. Itu aljabarnya itu ya, demikian. Beda tadi kalau penjumlahan. Nah, kalau ini ya, kalau dijumlahkan dan dikurangkan, kalau dipisah, maka penyebutnya ditulis ulang di masing-masing suku aljabarnya ya. Ini juga sama. Nah, ini yang UX ini dengan sebuah fungsi ya. Nah, ini dipisah sebagai fungsi yang lainnya ya. Jadi seperti ini per H ya. Nah, kemudian ini limit dari 2 fungsi. Ini anggap ini fungsi yang pertama ini dikalikan dengan fungsi yang kedua. Kita gunakan sifat ini juga sama. Limit dari aljabar fungsi-fungsi itu sama dengan aljabar dari masing-masing limit fungsi. Jadi ini limit dari perkalian atau fungsi pertama dikalikan dengan fungsi yang kedua. Maka nanti menjadi limit fungsi pertama dikalikan limit fungsi yang kedua. Itu sifat limit. Ini juga sama, ini limit fungsi pertama dikalikan dengan fungsi yang kedua nanti menjadi limit fungsi pertama ini kalikan limit fungsi yang kedua ya. Oke, lanjutannya ini. Nah, jadi ini ya. Jadi hanya tinggal mengcopy paste menyisipkan ini limit ini di sini ya. Menyisipkan limit di sini ya. Nah, jadi demikian. Ada enaknya juga sih ngetik pakai komputer, jadi bisa copy paste ya. Tapi kalau manual tulis dari awal gitu kan ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini berdasarkan definisi trigonometri yang ini. Ini UX tambah H dikurangi UX per H dilimitkan untuk H mendekati L. Jelas ini adalah U aksen X yang itu. Kalau ini dengan cara substitusi hanya diganti dengan 0 ya. Kalau dengan cara substitusi maka limitnya, notasi limitnya nggak ada, jadi dapat Px tambah 0. Nah, yang ini limit dari UX untuk H dikurangi H mendekati 0 ya. Ini variabelnya H ya. Ini berarti UX ini dianggap sebagai konstanta ya. Limit dari konstanta itu ya hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Itu sifat limit. Ingat ya. Di kelas 11. Kemudian yang ini juga sama, ini adalah limit dari Px ditambah H dikurangi Px per H untuk H mendekati 0. Ini adalah berdasarkan definisi turunan didapat ini adalah P aksen X.
Ini jelas X tambah 0 ya jelas X ya, maka didapatlah F aksen X nya adalah U aksen X kali Px tambah UX kali P aksen X. Oke, itu sifat yang ketiga ya, perkalian dua fungsi. Gimana, sudah pusing? Anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Oke, untuk sifat yang keempat, yang terakhir ya, yang Bapak jelaskan ya, itu adalah kalau dua fungsinya dibagi ya, pembagian fungsi ini UX per PX. Tadi sifatnya sudah dituliskan ini ya, cuma pembuktiannya nih ya. Ini sebenarnya sekali lagi materi kelas 11 pengulangan ya, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan waktu dulu yang belum ngerti di kelas 11 menjadi ngerti, yang sudah ngerti makin ngerti ya. Oke, berdasarkan definisi fungsi keturunan ini ya. Jadi ini efek tambahnya adalah UX tambah H per PX tambah H, dikurangi oleh efeknya adalah UX per PX. Nah, ini dipisah nih. Jadi pembilang dikalikan dengan ini penyebutnya per H, berarti dikalikan ya. Jadi dikalikan 1 per H. Jadi pembagi ya, dibagi H itu sama dengan dikalikan dengan 1 per H. Dibagi 4 misalkan itu sama dengan dikali 1 per 4 kan ya, gitu. Kemudian yang dua pecahan ini, pengurang dua pecahan ini disamakan penyebutnya, maka jadi demikian ya. Samakan penyebutnya jadi Vx tambah H kali Vx, maka yang pembilang dari suku aljabar yang pertama ini menjadi mau tidak mau dikalikan dengan Vx ya. Yang kedua ini dikalikan ini ya, semacam ini ya, kali silang lah gitu ya. Ini ke sini Vx, yang Vx tambah H ke pembilang yang kedua, penyebutnya jadi Vx tambah H kali Vx. Ini seperhanya dikalikan seperhan ya, hanya masuk sini ya, ke penyebut per H saja. Nah kemudian, nah ini yang Bapak tulis dengan warna merah, ini triknya, trik aljabarnya ya, seperti tadi dalam perkalian dua fungsi. Nah, ditambahkan dengan UX Vx dikalikan dikurangi dengan UX Vx. Ya, ini hakikatnya berapa nih kalau dihitung? Ini kan sama ya, dikurangkan ini jelas 0. Jadi bentuk aljabar ini sebenarnya ditambah 0, cuma wujud nolnya adalah bentuk aljabar seperti ini. Maksudnya untuk apa ya? Untuk mengarahkan nanti ke sifat limit tadi yang akan kita buktikan. Kemudian disusun ini yang ke suku keempat, aljabar yang keempat jadi suku yang aljabar yang kedua, yang ke suku aljabar yang ketiga ini menjadi terakhir ya. Yang suku aljabar yang kedua ini menjadi suku aljabar yang ketiga. Penyebutnya tetap. Kita lanjut. Nah, ini tadi Bapak tulis ulang ini. Nah, lihat ini. Ini yang samanya apa nih, dua suku aljabar ini? Ini yang samanya adalah Px ya. Px-nya dikeluarkan, distributif kanan posisinya nih. Di yang UX tambah H-nya dikurangi UX dikalikan Px. Kalau yang ini yang samanya adalah yang UX ya. Yang samanya UX ini. Ini apa tulisnya distributif sebelah kiri nih, UX ya. Ini ada min ya, dikeluarkannya min, berarti ini min. UX kurung buka, ini tinggal Px tambah H. Nah ingat ini ya, kalau yang di depan kurungnya itu kurung bukanya ada negatif tandanya, maka yang di dalam kurungnya itu nanti harus berubah tandanya. Nah, ini kalau plus jadi min kan ya. Kalikan dikurangi Px per H ya. Ini dipisah nih, yang per Px tambah H kali Px-nya itu dibuat jadi dikalikan dengan 1 per ya. Jadi dibagi dengan Px tambah H kali Px itu sama dengan dikali dengan 1 per Px tambah H kali Px. Nah ini sama ini anggap dua fungsi nih. Fungsi yang pertama ini dikalikan dengan fungsi yang kedua. Dengan sifat yang tadi ya, sifat limit. Bahwa limit dari aljabar perkalian dua fungsi. Fungsi pertama kali fungsi yang kedua. Itu sama saja dengan limit fungsi yang pertama. Ini ya. Dikalikan dengan limit dari fungsi yang kedua. Cuma yang ini yang fungsi yang pertamanya sekalian dianggap ubah menjadi dua suku aljabar ya, dipisah. Ini jadi per H ya, yang ini suku pertama per H, ini juga per
per H ya, gitu. Oke, copy paste. Ini yang berubah. Nah ini ya, ini dianggap dua fungsi nih. Fungsi pertama ini dikali kanan fungsi kedua ini. Nah, sekali lagi ini perkalian ya, karena perkalian berarti hanya ya penyebutnya tidak muncul lagi, ini cuma satu aja di pecahan, di salah satu pecahannya ya, penyebutnya itu tidak boleh bukan muncul kedua-duanya. Kalau penyimpulan pengurangan betul jadi munculnya berulang ya penyebutnya itu ya. Nah, ini juga sama, yang ini UX-nya dikalikan dengan V kali X tambah H dikurangi VX per H ya, dipisah. Ini anggap fungsi yang pertama, fungsi yang keduanya ini ya. Kemudian yang tadi yang ini yang dilimitkan, ini tinggal diganti dengan cara substitusi dengan penggantian ya, hanya diganti oleh 0. Ya, dapat ini ya. Nah, kemudian ini dengan sifat limit, ini anggap dua fungsi dikalikan. Berarti kalau dilimitkan dari dua fungsi dikalikan itu berarti limit dari fungsi yang pertama dikalikan dengan limit dari fungsi yang kedua ya. Nah, ini juga sama, ini dikurangi ya. Ini kalau udah salah sini berarti dianggapnya ini dua fungsi dulu nih, dianggap dua fungsi. Cuma Bapak ini sekaligus kan biar cepat ya. Asalnya dianggap pengurangan dua fungsi, ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Jadi masing-masing limit ini ya, ini dilimitkan, ini dilimitkan ya. Cuma karena limit yang dari fungsi pertama ini terdiri dari dua perkalian dua fungsi, maka ini juga masing-masing fungsi dilimitkan ya. Ini juga sama, ini dua fungsi, ini limit UX kali limit ini ya. Oke, yang ini menjadi 1 per VX tambah X, karena X tambah 0 ya X ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, yang ini jelas tadi udah berapa kali ini ya. Ini definisi turunan ya. Ini UX ditambah H dikurangi UX per H kalau dilimitkan untuk H mendekati 0. Jelas adalah nih U aksen X. Jadi ini ya, U aksen X. Adapun yang ini limit VX untuk H mendekati 0. Ini karena variabelnya H, berarti ini VX ini adalah sebagai konstanta. Kalau sebuah konstanta, fungsinya konstanta dilimitkan, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri, tidak berubah. Ini juga sama nih, limit dari sebuah konstanta ya. Jadi limit UX untuk H mendekati 0 adalah UX. Nah, ini juga ini berdasarkan definisi turunan dapat ini apa? V aksen X. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya bukan UX kuadrat tapi VX, ini VX kali VX ya. Oke. Ada kesalahan. VX. Maka nah ini perkalian pecahan ya. Ini bilangan pertama ini dikalikan dengan 1 per, berarti pembilang per penyebutnya ya, karena pembilangnya kan dikalikan 1, ini penyebutnya ini 1 ini ya. 1 kali VX kuadrat, jadi penyebutnya VX kuadrat. Kalau pembilangnya jadi U aksen X kali VX dikurangi UX kali V aksen X. Nah, ini juga salah, ada aksen harusnya ya. Oke ya. Dengan kesimpulannya ini ya. Nah, sifat-sifat turunannya, fungsinya semua Bapak gunakan notasi yang lebih ringkas, tidak menggunakan nama fungsi ya. Jadi kalau dua seperti ini ya. Kalau tadi kan pakai fx, ini cu kali ux, ini cukup tidak usah pakai nama fungsi biar lebih ringkas. Jadi kalau c kali ux diaksenkan, maka jadi c kali u aksen x. Sifat yang kedua, kalau dua fungsi dijumlahkan atau dikurangkan, kalau diturunkan, maka tinggal masing-masing diturunkan. Adapun penjumlahan pengurangannya tidak berubah. Kalau dua fungsi dikalikan, ini tertinggal nih ya, lewat aksennya, mana nih aksennya? Kalau di aksen, nah ini sekali lagi kalau ada dua fungsi dikalikan, diturunkan, berarti ini copy paste ya, dua kali jadi dua suku aljabar, UX VX
ditambah UX VX ya. Cuma salah lagi. Ini yang diturunkan kalau yang suku aljabar adalah cukup apa fungsi pertama, yang keduanya fungsi yang kedua berarti ya salah lagi manusia ya salah. Jadi kalau ada 3 fungsi dikalikan ya, kalau ringkasnya ya nggak usah pakai X aja ya. U kali V kali W, kalau di aksen maka jadi copy paste 3 kali U V W-nya ya. Dipisah oleh penjumlahan. Aksennya digilir ya. Yang pertama, suku aljabar pertama berarti yang fungsi yang pertama yang di aksen. Suku aljabar yang kedua itu fungsi yang kedua yang diturunkan. Atau yang di aksen, yang aljabar yang ketiganya, suku aljabar yang ketiganya, yang di aksen adalah yang fungsi yang ketiganya. Dan seterusnya ya. Nah, untuk pembagian fungsi UX per VX kalau diaksenkan demikian ya. Jadi mirip kalau pembilangnya seperti perkalian, cuma ini dikurangi ya. U aksen V dikurangi U V aksen ya. Kayak apa ringkas X-nya nggak disebut ya. Itu lebih ringkas lagi kalau X-nya nggak ditulis ya. Penyebutnya V dikuadratkan, fungsi penyebutnya dikuadratkan. Nah, ini tadi yang sifat yang kelima belum tidak disampaikan. Ini Bapak sampaikan ini langsung ya. C kali UX kalau dipangkatkan pangkatnya salah ya. Harusnya yang dipangkatkannya itu adalah UX-nya maaf ya. C kali UX ya, kalau ada sebuah bilangan dikalikan dengan fungsi di mana fungsinya dipangkatkan ya. Aksennya mana nih? Kalau di aksen diturunkan maka menjadi ini C-nya ditulis ulang. Nah, yang UX pangkat N-nya itu nah, terus ini ya dikalikan dulu N, jadi N-nya pangkatnya ini menjadi pengali dengan C. C kali N dikalikan dengan yang UX-nya itu yang asalnya pangkat N itu berkurang 1 pangkatnya. Nah, lanjut dikalikan dengan U aksen X ya. Oke, sifat yang terakhir ini turunan dari komposisi fungsi. Kalau tadi turunan dari fungsi yang dialjabarkan tambah kurang kali bagi pangkat. Kalau sekarang kalau yang dikomposisikan. Apa ingatkan ini ada notasi Leibniz dari turunan F aksen X sama dengan dfx per dx. Turunan dari komposisi fungsi adalah nah notasi komposisi fungsi itu ini ya pakai FOG ya, jadi FOG ya. FOGX ini kalau diturunkan nah, berdasarkan sifat atau rumus komposisi fungsi maka yang FOGX itu menjadi FGX ya. Ini sebenarnya dibacanya itu dari sebelah kanan ya. Jadi X difungsikan oleh G lalu dilanjutkan oleh F gitu. Kalau diturunkan maka caranya menjadi ini F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Kalau dengan notasi Leibniz demikian ya. Oke, perlu dicermati sini ya, lihat nih. dfx per dx ya. dfx per dx. Jadi kalau dft dt ya, kalau dfa da gitu kan ya. Jadi ini x-nya sama nih ya. Jadi yang ini x di pembilang dengan penjumlah harus sama ya. Jadi kalau dft dt kalau di fisika itu yang pakai t variabel bebas yang sering ya di gerak gitu. Nah, sekarang ini yang kalau notasi Leibniz ini lebih mudah dipahami ya. Lihat, yang diinginkan itu adalah dfog X per dx atau dengan rumus komposisi fungsi fog X-nya itu jadi fdx. Ingin cari adalah per dx ya. Ini nggak bisa langsung ya. Karena yang difungsikan oleh f-nya itu bukan X, tapi yang difungsikan oleh f itu adalah fungsi lagi yaitu gx. Jadi nggak bisa langsung ini. Maka ini sebutnya ini menggunakan dalil rantai sebutnya ini terkenalnya ya. Berarti mau tidak mau yang turunan dari fgx ini diturunkannya itu terhadap dgx dulu gitu ya. Tidak bisa langsung dengan x
Maka ini menjadi sama dengan dfgx per dgx. Lihat ini fgx, berarti ini harus pernya dgx gitu ya. Jadi kalau dfgx berarti harus penyebutnya harus dgx. Dikalikan karena belum selesai ya, karena ada muncul penyebutnya ada dgx, maka dikalikan lagi ya, di pembilangnya itu harus dikalikan dengan pecahan berikutnya yang pembilangnya sama dengan ini dgx ya. Nah, baru sini lihat ini dgx. Berarti bisa langsung per dx ya, karena ini fungsi g-nya langsung terhadap variabel x, maka sini baru penyebutnya dx. Ini bisa dikembangkan lebih lanjut kalau misalkan komposisi fungsinya lebih dari 2 ya. Oke, misalkan ada 3 ya. Ini Bapak tambahkan sedikit lagi. Nah, kalau ada 3 fungsi f, o, g, h, misalkan ya. Nah, perhatikan nih. Rumus komposisi fungsi mengatakan ini jadi f, g, h kan ya, jadi ganti notasi ya. Ini kurung lagi. Nah, berarti sini karena ini fungsi f itu memfungsikan GHX. Nah, berarti di aksen dulu f aksen x-nya, cuma ini terhadap GHX kan ya gitu. Nah, ini turunkan lagi nih ya. Nah, ini turun g-nya, cuma kan g-nya kan bukan, fungsi g-nya tidak langsung dengan memfungsikan x, tapi yang difungsikan oleh g apa? Itu adalah hx. Berarti ini ya g aksennya ya terhadap hx gitu ya. Nah, ini baru kalikan lagi nih karena belum selesai ya, masih hx ya. Ini hx yang menurunkan lagi. Terakhir ini baru dikalikan dengan h aksen x. Itu kalau pakai notasi aksen ya. Nah, kalau pakai notasi Leibniz ya. Oke, ini H, maka ini menjadi FG H. Ini kurung. Nah, ini menjadi 3 kali ini ya rantainya itu. Ini kurung H X ini GHX ini jadi GHX juga ini. Ini karena GHX berarti penyebutnya nih di D-nya, penyebutnya tuh D-nya belum ya, nggak bisa langsung DX ya, tapi DHX. Nah, satu lagi ini ya, baru nanti dikalikan lagi dengan ini baru kalau DX aja kadang-kadang pakai kurung X-nya, kadang-kadang enggak ya. Nah, lihat nih kalau di dari rantai itu kalau diperhatikan ya. Tadi yang 2 fungsi dikomposisikan ini, lihat nih. Ini DGX di pecahan pertama dikalikan pecahan yang kedua, ini DGX juga, ini kan habis nih ya. Habis. Maka dapat ini ya. Per DX penyebutnya itu ya. Ini juga sama yang 3 juga ini ya.
3 komposisi fungsi. Lihat nih, ini penyebutnya yang turunan GHX terhadap DGHX itu menjadi penyebutnya DGHX. Yang ini yang kedua DGHX juga kan habis coret ya. Yang ini DHX, ini DHX habis, maka sebenarnya tetap ini hasilnya ya. Gitu. Itu barangkali anak-anak yang Bapak cintai, Bapak banggakan untuk pertemuan kali ini ya. Tentu tidak Bapak usahakan secepat mungkin, tapi bisa dipahami ya, karena untuk menghemat kuota gitu ya. Mudah-mudahan kuota dari Kemendikbud segera turun lagi ya, sehingga nanti bisa lebih leluasa untuk belajarnya. Itu aja dari Bapak. Terima kasih ya atas perhatian kalian ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurang dari Bapak ya. Pak tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.